Badannya seperti manusia dan memiliki sayap. Kebiasaan mereka menculik anak kecil di malam hari untuk dijadikan makan malamnya. Halo, selamat datang lagi di Cerita Ara. Kali ini aku akan menceritakan tentang suku-suku gaib di Indonesia. Yang pertama adalah suku Bunian di Sumatera Barat. Orang Bunian adalah salah satu kelompok suku gaib yang konon banyak sekali terdapat di Sumatera Barat. Mereka tinggal di kawasan hutan, bukit, atau kuburan yang sepi. Beberapa cerita mengatakan bahwa orang Bunian kerap meninggali rumah kosong. Mereka suka muncul saat senja dengan mengeluarkan tanda-tanda. Biasanya orang setempat akan mencium aroma kentang digoreng. Makhluk ini dikenal suka menyesatkan para penjelajah. Biasanya mereka berwujud manusia secara sempurna. Orang-orang yang ikut masuk ke dunia orang Bunian akan susah sekali untuk keluar. Terlebih jika sampai makan masakan mereka. Itulah mengapa kasus-kasus hilangnya orang di hutan selalu dikaitkan dengan adanya orang Bunian. Cerita orang Bunian awalnya muncul di sekitar masyarakat Minangkabau. Orang Bunian adalah mitos sejenis makhluk halus dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Mitos orang Bunian bukan cuma terkenal di daerah Sumatera saja. Masyarakat Kalimantan juga mengenal mitos yang sama. Berdasar mitos yang beredar di masyarakat, orang Bunian berbentuk menyerupai manusia. Mereka tinggal di tempat-tempat sepi, di rumah-rumah kosong yang sudah lama ditinggal pemiliknya. Konon sebagian masyarakat di Sumatera percaya bahwa jika ada orang hilang di hutan lantaran disembunyikan orang Bunian, mereka yang hilang akan dibawa ke dunia orang Bunian. Ada juga yang menyebut mereka dibawa pergi untuk dipelihara orang Bunian. Seorang wanita warga desa Pengambil, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau yang bernama Yuli, umur 38 tahun, hilang selama 7 hari. Banyak yang menganggap Yuli diambil oleh orang kaum Bunian, sebab dirinya hilang setelah masuk ke dalam hutan. Upaya pencarian yang dilakukan selama 7 hari pun akhirnya diberhentikan karena tidak ada sedikit pun tanda-tanda keberadaan korban. Kegagalan upaya pencarian tersebut pun pada akhirnya semakin menguatkan anggapan warga sekitar bahwa Yuli memang diculik oleh kaum Bunian. Lalu siapa sebenarnya kaum Bunian? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya sekedar mitos? Kedua, suku Bati Pulau Seram. Pulau Seram menyimpan misteri tentang sebuah kelompok makhluk misterius bernama Bati. Warga di kawasan itu begitu takut dengan Bati, lantaran mereka kerap menculik anak-anak untuk disantap. Makhluk ini memiliki tinggi sekitar 1,6 meter dan memiliki sayap sangat lebar berwarna hitam. Sekilas Bati mirip sekali dengan manusia kelelawar yang terbang di angkasa. Karena itu cerita di pulau ini sesuai dengan namanya, Seram. Pulau ini dikenal dengan misteri makhluk hidup misterius. Badannya seperti manusia dan memiliki sayap. Kebiasaan mereka menculik anak kecil di malam hari untuk dijadikan makan malamnya. Namun ini hanyalah cerita yang melegenda di pulau ibu ini. Tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa mereka pernah hidup. Kisah tentang suku Bati mendadak menjadi isu global di masa lalu lantaran ada orang asing bernama Carl Sankar menulisnya menjadi sebuah artikel. Warga Pulau Seram di masa lalu percaya kalau suku Bati yang mirip kelelawar ini hidup di gua-gua di puncak gunung. Dari cerita mulut ke mulut dan diturunkan dari generasi ke generasi tentang manusia terbang, layaknya burung, selain mampu menyeberangi lautan dalam hitungan menit, juga dapat membawa terbang dan menghilangkan orang dengan pantangan tidak menyebutkan nama Tuhan. Mereka membawa aroma mistik yang kian menakutkan. Namun, benarkah sosok suku supranatural yang mendiami pedalaman Pulau Seram itu seperti yang diceritakan?
Di tengah misteriusnya suku Bati, salah satu akademisi Maluku, Peter Jacob Palupesi, penasaran. Dia mendedikasikan dirinya mencari kebenaran kisah mistik itu. Peter menjalani penelitian tentang suku Bati selama 23 tahun, dari tahun 1985 sampai dengan 2008. Membawanya pada sebuah jawaban. Perjalanan menempuh lautan dan perbukitan membuatnya ingin mencari tahu kebenaran orang Bati. Penuturan yang melegenda itu sempat membuat para tua-tua adat yang mendiami desa-desa adat di Maluku segan bertemu suku ini. Kisah orang Bati ini kemudian mendapat perhatian internasional setelah Carl Sager menuangkan kisahnya dalam bukunya Is Batman Alive and Well and Living on the Island of Seram. Baginya si manusia misterius ini sering dikaitkan dengan Mothman atau manusia bersayap di Amerika. Yang ketiga, orang Limun, Kalimantan Barat. Orang Limun adalah sekelompok masyarakat atau suku gaib yang ada di Padang 12, Kalimantan Barat. Lokasi Padang 12 adalah sebuah lahan kosong yang tak terpakai dengan pohon-pohon pinus di sekelilingnya. Orang setempat yakin jika di sini tinggal orang Limun yang dikenal sangat suci dan taat beribadah. Orang Limun suka sekali memberikan kunyit emas kepada para pengguna jalan yang melintas. Biasanya orang Limun akan berpura-pura menjadi nenek tua atau siapa saja dan minta diantar tukang ojek. Lalu saat tiba di Padang 12, dia hilang dan tukang ojek mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Konon, ada sebuah cerita aneh yang beredar di kalangan masyarakat Ketapang, Kalimantan Barat terkait hal mistis yang ada di Padang 12. Salah satunya adalah cerita bertahun-tahun silam dikutip dari situs cerpen.co.id. Pernah ada seorang bidan yang mengalami kejadian misterius setelah berinteraksi langsung dengan penghuni gaib Padang 12. Menurut cerita masyarakat, bidan tersebut dulunya pernah membantu seorang warga Padang 12 yang dikenal dengan nama orang Limun untuk melahirkan. Peristiwa itu berawal ketika sepasang suami istri datang ke rumah bidan sekitar pukul 2 dini hari dengan maksud meminta tolong istrinya melahirkan. Bidan tersebut sontak terkejut dengan suara pintu yang diketok pagi buta. Sebenarnya bidan itu sempat heran dengan kejadian tersebut, namun karena nalurinya sebagai bidan tanpa banyak tanya, ia langsung membantu pasangan tersebut melahirkan. Setelah melahirkan, sang pasien mengaku tidak memiliki biaya untuk membayar jasa bidan. Karena memang dikenal orang baik, bidan tersebut pun akhirnya menerima pemberian sekantung kunyit sebagai gantinya. Keesokan harinya kejadian aneh pun terjadi. Setelah bangun dari tidurnya, bidan tersebut sangat terkejut dan terheran-heran melihat sekantung kunyit berubah menjadi bongkahan emas. Konon menurut salah satu sumber, sampai sekarang bongkahan emas tersebut masih ada dan disimpan dengan rapi oleh sang bidan. Yang terakhir adalah suku Paloh, Kalimantan Barat. Di kawasan Kalimantan Barat, terutama yang dekat dengan Malaysia, terdapat sebuah desa bernama Paloh. Konon kawasan ini memiliki banyak manusia gaib yang kerap disebut dengan suku Paloh. Aktivitas suku gaib ini dimulai pada malam hari. Orang-orang yang pernah melihat mengatakan bahwa peradaban suku ini sangat maju. Mereka seperti layaknya manusia biasa yang berjualan, bersosialisasi hingga punya keluarga. Pada tahun 70-an ada sebuah pesawat yang melintas di sini dan hilang. Menurut kabar, pesawat itu masuk ke dunia suku Paloh dan tidak akan bisa ditemukan lagi. Dilihat dengan kasat mata, wilayah negeri Paloh adalah sebuah hutan belantara. Hutan ini dijadikan tempat konservasi oleh pemerintah setempat dan dijadikan tempat wisata alam. Banyak para pencinta alam yang menghabiskan waktu dengan mengunjungi hutan ini. Suasana mistis juga menyelimuti keindahan hutan belantara ini.
Beberapa penduduk setempat dan wisatawan mengaku pernah melihat penampakan sebuah kota modern muncul di tengah liarnya hutan belantara. Tak hanya penghuni negeri Palau saja yang mulai rajin tampil di depan penduduk sekitar. Menurut kabar, konon katanya para perawan juga banyak yang hilang karena dibawa ke negeri Palau untuk dikawini. Tak hanya itu saja, desas-desus hilangnya anak SD juga sering dikaitkan dengan negeri Palau. Banyak cerita yang menyebutkan anak-anak ini diculik oleh penghuni negeri Palau. Mereka diajak bermain hingga lupa waktu. Beberapa dari anak-anak tersebut ada yang berhasil kembali atas kehendak penghuni negeri Palau. Namun ada pula yang tak kembali. Mereka yang kembali ini hanya bercerita jika diajak bermain-main oleh anak-anak kecil lainnya. Kisah tadi menceritakan tentang beberapa suku gaib di Indonesia. Mungkin dari kalian bila ada yang tahu tentang cerita gaib lainnya di Indonesia, kalian bisa komen di bawah. Atau kalian bisa langsung ke Instagram @ceritaara_official. Sampai jumpa lagi di cerita Ara berikutnya. Bye.